괜찮은 거죠? 네. Tidak hanya mengungkap kesalahan Darim, Ji-hye juga membongkar kesalahan ayahnya sendiri, Ketua Gong. Di hadapan semua orang, Ji-hye dengan berani mengatakan bahwa selama ini ayahnya melakukan KDRT terhadap istrinya, yaitu Ibu Ji-hyuk. Ia bahkan mengurung istrinya di rumah sakit jiwa agar bisa menguasai perusahaan Natural BB dengan menggunakan saham sang istri, sekaligus melakukan serangkaian penggelapan dana. Karena itu, selain mengadakan pemungutan suara untuk memberhentikan Gong Ji-hyuk, Ji-hye juga mengusulkan pemungutan suara untuk memberhentikan Ketua Gong dari jabatannya. Namun, secara tiba-tiba, sebuah rekaman suara diputar di ruang rapat. Rekaman tersebut berisikan suara Ma Chong-gu yang diam-diam menggunakan komputer Darim untuk mengirim informasi produk kepada seseorang dari Mom Joyce. Sekaligus, ia memberikan laporan kepada Ji-hye dan rupanya Darim tanpa sengaja merekam kejadian itu dan menyimpan buktinya. Dari situlah terungkap bahwa Ji-hye dan Taeyong sebenarnya bekerja sama untuk menjatuhkan Ji-hyuk dan ayahnya sendiri. Bahkan melalui pengakuan pria suruhan mereka, diketahui bahwa Ji-hye dan Taeyong juga bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di pameran tempo hari. Meski begitu, Taeyong tetap bersikeras bahwa Ji-hyuk bersalah karena telah menutupi kebohongan Darim dan penggelapan dana yang dilakukan oleh ayahnya. Menurut Taeyong, Ji-hyuk dan Ketua Gong sama-sama tidak pantas memimpin perusahaan Natural BB. Mendengar itu, Ji-hyuk hanya tersenyum. Ia mengakui bahwa dirinya memang belum layak menjadi pemimpin Natural BB. Namun ia mengatakan bahwa ada satu orang yang seharusnya memimpin perusahaan ini, dan orang itu adalah ibunya sendiri. Pada saat itulah Ibu Ji-hyuk, Kim In-hye, memasuki ruang rapat. Seperti yang diungkapkan oleh Ji-hye, Kim In-hye memang merupakan korban KDRT yang dilakukan oleh Ketua Gong. Selama ini, sang suami mengelola saham perusahaan atas namanya. Kini, Kim In-hye telah mengajukan gugatan cerai dan menangguhkan kewenangan Ketua Gong sebagai walinya. Sebagai pemegang saham eksekutif Natural BB, Kim In-hye menyatakan bahwa pemungutan suara yang dilakukan tidak sah dan dinyatakan batal. Dengan demikian, semua rencana Ji-hye dan Taeyong menjadi sia-sia. 죄송합니다. Sementara itu, Ketua Yu, ayah Taeyong yang akhirnya mengetahui kelakuan putra sulungnya, langsung menampar Taeyong. Ia merasa malu memiliki anak seperti Taeyong dan mengatakan bahwa inilah alasan mengapa Taeyong selalu berada di bawah Ji-hyuk. Di sisi lain, Ji-hyuk bergegas pergi untuk menemui Darim. Di tengah perjalanan, ia sempat membeli sekuntum bunga dan tepat pada saat itu Darim menghubunginya untuk menanyakan apakah semuanya berjalan dengan lancar. Namun tanpa diduga, Ji-hyuk malah ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Taeyong, sehingga Ji-hyuk pun terkapar di tengah jalan. 여보세요? 지혁 씨. Darim pun segera kembali ke Seoul dan pergi ke rumah sakit. Ia bersama Ibu Ji-hyuk meratapi kejadian yang menimpa Ji-hyuk dan berharap Ji-hyuk masih bisa diselamatkan. Sementara itu, Ji-hye langsung melaporkan tindakan Taeyong atas kecelakaan yang menimpa adiknya. Ia juga memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dan mengakui kesalahan yang telah ia perbuat. Taeyong pun akhirnya ditangkap. Ketua Gong yang mengetahui dirinya dikhianati oleh putrinya sendiri
tidak bisa menerima kenyataan ini. Apalagi kini ia telah kehilangan semua haknya di Natural BB. Ibu Ji-hyuk pun semakin yakin untuk menceraikan suaminya. Karena di saat putra mereka berada di ambang kematian, Ketua Gong masih saja memikirkan aset dan juga reputasinya. Hari demi hari pun berlalu. Ji-hyuk masih belum sadarkan diri dari komanya. Selama itu pula, Darim setia menemaninya. Kadang Darim membacakan buku, kadang pula ia berpura-pura menyebut nama Sangsik, berharap Ji-hyuk akan terbangun. Namun semua itu belum membuahkan hasil. Dan tak terasa, 1 bulan pun telah berlalu, Ji-hyuk masih terbaring di rumah sakit. Suatu hari, saat Darim hampir putus asa, tangan Ji-hyuk tiba-tiba bergerak. Ia pun panik, bercampur bahagia. Ia segera memanggil dokter dan akhirnya Ji-hyuk pun sadar. Namun, di sana Ji-hyuk tidak mengingat apapun. Ingatan terakhirnya adalah saat ia pergi ke Pulau Jeju untuk menemui pengembang bernama Kim Jong-gon. Ia bahkan tidak mengenali Darim sama sekali. Dokter menjelaskan bahwa Ji-hyuk mengalami amnesia pasca trauma. Ingatannya bisa saja pulih suatu hari nanti, namun bisa juga tidak. Darim kemudian memperkenalkan dirinya dan menceritakan awal pertemuan mereka di Pulau Jeju hingga akhirnya mereka berkencan. Namun, Ji-hyuk tidak mempercayainya. Ia yakin Darim hanyalah suruhan ayahnya agar ia mau pulang ke rumah. Darim kemudian menceritakan hal ini kepada Gyeongmin dan tim Satgas Ibu-Ibu. Mereka yakin bahwa Darim harus melakukan reka ulang kenangan saat ia dan Ji-hyuk mulai saling menyukai. Dengan bantuan Gyeongmin dan tim, mereka mengulang adegan saat Darim membantu ibu hamil memungut buah jeruk di tengah jalan, hingga saat Darim dikejar rentenir dan bersembunyi bersama Ji-hyuk di dalam lemari bekas. Namun, semua itu justru membuat Ji-hyuk semakin kesal, baik kepada Darim maupun kepada temannya Gyeongmin. Ia akhirnya meminta Darim untuk berhenti. Ia mengerti bahwa mungkin dulu mereka berdua saling mencintai, tetapi sekarang ia tidak mengingat apapun lagi. Lagi pula menurutnya, ia yakin hubungan mereka tidak akan bertahan lama. Karena itu, Ji-hyuk berharap Darim tidak perlu lagi berada di sisinya. Hati Darim pun hancur mendengarnya. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima keputusan tersebut. 그러니까 이쯤에서 정리를 하고요. Sementara itu, Ji-hae memutuskan pergi dari rumah. Sebelum pergi, ayahnya bertanya mengapa ia melakukan semua ini. Padahal ia merasa telah menyayangi Ji-hae. Ji-hae hanya menjawab bahwa jika ayahnya benar-benar menyayanginya, seharusnya ia tidak menelantarkan ibu mereka hingga meninggal dunia. Tak lama kemudian, Ketua Gong menyerahkan diri ke kantor polisi atas dugaan penggelapan dana di Natural BB. Melalui pengacaranya, ia sepakat untuk bercerai dan meminta maaf atas perilakunya selama ini. Sementara Taeyong kini mendekam di dalam penjara. Ironisnya, ia satu sel dengan rentenir yang pernah menculik Darim. Di sisi lain, Hayoung bersiap pergi ke Amerika. Namun, di perjalanan menuju bandara, Sonu menghubunginya karena Jun menghilang. Saat ini, Sonu tengah berada di luar kota dan ia tidak bisa kembali tepat waktu. Hayoung pun langsung memutar mobilnya dan mencari Jun. Ia bertanya kepada anak-anak seumuran Jun hingga akhirnya menemukan Jun tertidur sendirian di taman bermain. Tak lama kemudian, Sonu pulang dan melihat Hayoung sedang menidurkan Jun. Ia juga melihat luka di kaki Hayoung, lalu segera mengobatinya dan mengucapkan terima kasih.
Akhirnya, Ji-hyuk keluar dari rumah sakit. Saat membereskan barang-barangnya, ia menemukan ponselnya dengan sebuah daun semanggi di dalamnya. Hatinya sedikit bergetar, namun ia masih tidak mengingat apapun. Gyeongmin mengatakan bahwa Ji-hyuk memang belum mengingat Darim. Tetapi ia berharap Ji-hyuk mau berterima kasih karena selama dirawat di rumah sakit, Darimlah yang selalu berada di sisi Ji-hyuk. Sejak saat itu, meski ingatannya belum kembali, bayangan Darim perlahan mulai menghiasi setiap sudut rumah Ji-hyuk. Sementara itu, rumah Darim akhirnya terjual. Agen mengatakan bahwa pembelinya menawar dengan harga yang sangat tinggi dari harga pasaran. Ternyata pembeli itu adalah ibu Ji-hyuk. Ia melakukan semua ini sebagai bentuk balas budi kepada ibu Darim. Ia juga memberitahu Darim bahwa mereka memenangkan kasus gendongan bayi. Mom Joyce menarik semua produknya dan Natural BB siap meluncurkan gendongan bayi buatan Darim dan tim. Ibu Ji-hyuk meminta Darim untuk kembali ke Natural BB. Namun, Darim menolak karena merasa itu bukan langkah yang tepat. Namun, Ibu Ji-hyuk tidak ingin menyia-nyiakan bakat Darim. Para anggota Satgas juga mengatakan bahwa Darim sangat berdedikasi dan juga berbakat. Akhirnya, Ibu Ji-hyuk menawarkan agar Darim mendirikan perusahaannya sendiri. Ia akan menjadi investornya, sementara Darim akan menjadi CEO-nya. Sebagai investasi pertama, rumah yang baru saja ia beli akan diserahkan kembali kepada Darim. 네, 감사한 마음 받는 만큼 다림 씨는 분명 잘할 거예요. 정말 감사합니다. Akhirnya, Darim dan ibunya bisa kembali ke rumah lama mereka. Darim lalu membuka perusahaan kecilnya sendiri. Di rumah itu, Darim, ibunya, Sonu dan juga Jun hidup bahagia bersama. Sementara itu, Ji-hyuk masih hidup sendiri dan belum mengingat apapun. 1 tahun pun telah berlalu, Darim semakin sibuk bekerja keras. Suatu hari, temannya menghubunginya dan mengatakan bahwa ia melihat keberadaan adik Darim, Dajong, di Pulau Jeju. Darim pun memutuskan pergi ke Jeju. Saat membereskan pakaiannya, ia menemukan baju yang dulu dibelikan oleh Ji-hyuk. Ia berniat mengembalikannya ke toko agar uangnya bisa digunakan untuk membeli tiket pesawat. Ibunya tertawa mendengar rencana Darim. Ibunya berkata, meski Dajong pernah menyakiti mereka, sang ibu tetap bangga karena Dajong masih berusaha untuk tetap bertahan hidup. Sesampainya di Pulau Jeju, Darim langsung mencari keberadaan Dajong yang bekerja sebagai pemandu wisata. Namun hari itu, rupanya Dajong sedang libur dan bekerja sebagai pramusaji di sebuah hotel mewah. Darim pun bergegas ke hotel tersebut dan ia baru menyadari bahwa hotel itu adalah tempat pertama kali ia mencium Ji-hyuk. Di sanalah ciuman dinamit itu terjadi. Dari kejauhan, Darim melihat Dajong dan segera mengikutinya. Tetapi, ia dilarang masuk ke area VIP karena tidak memiliki undangan. Darim pun meminta bantuan dan memohon kepada petugas keamanan dan berpura-pura mengatakan bahwa ibunya sedang sakit dan ingin bertemu dengan adiknya. Alasan itu pun berhasil membuat petugas itu percaya, tetapi Darim diminta untuk mengganti bajunya agar lebih pantas. Beruntung, Darim membawa gaun yang dibelikan oleh Ji-hyuk. Ia pun masuk ke area VIP tersebut, tetapi bukannya bertemu dengan Dajong, ia justru bertemu dengan Ji-hyuk. Ji-hyuk mengira Darim sedang menguntitnya. Saat Darim mencoba untuk menjelaskan, ia tiba-tiba tersenggol dan terjatuh. Bibir mereka berdua kembali bersentuhan. Saat itulah ingatan Ji-hyuk kembali sepenuhnya. Dari pertemuan pertama mereka,
Perasaannya yang frustasi karena mencintai Darim yang dianggap istri orang, hingga saat ia mengetahui siapa Darim sebenarnya dan menjalin hubungan dengannya. Ji-hyuk kemudian langsung memeluk Darim dan mengatakan bahwa ia telah mengingat semuanya. Akhirnya, Darim dan Ji-hyuk kembali bersama. Entah Darim sempat menemui Dajong atau tidak, kisah ini ditutup dengan lamaran Ji-hyuk kepada Darim dan pernikahan mereka berdua. Beberapa tahun kemudian, Sonu menjadi fotografer terkenal dan sering menggelar pameran di galeri milik Hayoung. Hubungan mereka berdua memang belum masuk ke tahap yang lebih serius, tetapi perlahan Sonu mulai membuka hatinya untuk Hayoung. Sementara itu, meski Ji-hyuk tidak menjadi presiden direktur di Natural BB, ia dan Darim memimpin perusahaan mereka sendiri, yaitu Dream and BB, perusahaan gabungan yang didirikan oleh Darim dan ibu Ji-hyuk, di mana di sana mereka menjual produk bayi yang dipasarkan hingga ke luar negeri. Darim dan Ji-hyuk juga telah memiliki sepasang anak, laki-laki dan perempuan. Bahkan, anak-anak mereka sering merasa geli melihat kelakuan kedua orang tuanya yang selalu bermesraan dimanapun mereka berada, lengkap dengan ciuman dinamit andalan mereka berdua. Terkadang, pertemuan bukanlah kebetulan, melainkan takdir yang selalu menemukan jalannya sendiri. Ciuman dinamit itu bukanlah awal dari cinta mereka, melainkan awal dari kekacauan yang menguji kejujuran dan kepercayaan. Saat semua orang meragukan Darim, Ji-hyuk justru memilih berdiri di sisinya meski harus melawan dunia dan keluarganya sendiri. Cinta mereka diuji oleh rahasia, pengkhianatan, kehilangan, bahkan ingatan yang menghilang. Namun Darim tetap mencintai tanpa diminta untuk diingat. Bertahan meski namanya tak lagi dikenal. Ketika ingatan lenyap, perasaan perlahan menemukan jalannya kembali. Hingga sebuah dynamite kiss membangunkan semua kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dari luka dan perpisahan, mereka akhirnya kembali bersama-sama. Bukan sebagai orang yang sama, melainkan dua jiwa yang lebih kuat karena cinta. 찾아온 기억의 조각